Assalamualaikum, kita bertemu lagi di channel ini. Oke, kali ini kita akan bahas tata cara pengecatan yang baik dan benar di atas media bak mesin seperti ini atau media besi cor ya ini. Tentunya sesuai SOP ya. Jadi kita akan bahas step by stepnya sesuai SOP agar konsumen juga puas untuk kerjaan kita. Sesuai SOP. Sop kambing lek Mas Hotel. Bentar, ngopi dulu lek Mas Hotel. Kayaknya kamu belum ngopi lek Mas Hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi aku di channel Kacine Painting ya. Barusan saya nonton video lek Mas Hotel. Ini tentang SOP katanya, sop kambing. Saya kira video dia menjawab pertanyaan saya kemarin ya, yang kenapa tembakannya di epoxy tangki dia tembak sampai ke kemana itu kemarin kata Bang Ojek? Ke Bekasi. Iya, ke Bekasi kata Bang Ojek. Ternyata nggak ada jawaban tentang itu, malah dia sekarang bahas lagi soal SOP. Jadi sebelum kita mulai penjelasan tentang cat velg warna putih, sedikit kita bahas soal video lek Mas Hotel guys, karena ini ada hubungannya juga, tahapan aplikasinya hampir sama ya. Mungkin 2-3 menit di awal inilah kita bahas sedikit dulu, karena ini penting banget biar teman-teman bisa jelas, nggak gagal paham. Ini mohon maaf saya sambil ngopi sama sambil udut dulu ya. Teman-teman tahu udut ya, kita ya smoking dulu. Mohon maaf sebelumnya, biar lebih enjoy aja, karena ini sambil cari inspirasi sebenarnya. Jadi gini ya, kalau lek Mas Hotel kemarin bahas tentang SOP itu sebetulnya untuk kita bengkel cat kaki lima kayak gini terlalu krusial, terlalu awal banget lah ya mau bahas soal kayak gitu, karena SOP itu kan standar operasional prosedur atau standar operasi prosedur kan. Kalau yang saya pahami SOP itu lingkupannya luas banget Gus, nggak cuma aplikasi kayak gitu aja ya. Di dalamnya itu yang saya pahami ada bahan yang kita gunakan, kemudian peralatan, terus tahap aplikasi, bahkan tempat itu seharusnya sesuai dengan prosedur pengecatan. Jadi agak kurang pas ya kalau kita masih bengkel kaki lima bahas tentang SOP itu, takutnya malah jadi salah kaprah kalau di sini. Itu kan bahaya. Lebih enaknya kita geser sebenarnya, bukan SOP tapi kita ngecat sesuai dengan urut-urutan, atau kita ngecat sesuai dengan urutan atau sesuai dengan langkah-langkah yang ada, atau gimana ya enaknya ya, kita melakukan langkah pengecatan yang sesuai dengan urutan atau semestinya. Itu kayaknya lebih enak sih, nggak terlalu krusial. Bahaya ini kalau terlalu krusial, nanti jadi bahan omongan tetangga. Terus mati, bentar. Nah, kalau emang mau ngomonginnya soal SOP urutan yang benar, harusnya dia pakai yang namanya kayak gini, degreaser. Ini baru kalau mau ngomongin sesuai SOP ya, langkah pengecatan yang baik dan benar. Waduh, benar. Sebetulnya kalau ngomonginnya benar ini agak nggak pas lagi ya, apalagi kita cowok itu kan selalu salah. Yang cuma menganggap selalu benar ya cuma cewek. Bercanda. Kalau benar itu nggak gimana ya, nggak enak lah. Yang sesuai gitu aja ya. Intinya lek Mas Hotel harusnya pakai degreaser kayak gini. Modelnya mau pakai semprotan burung oke. Misal ada dana lebih pakai yang kelas kayak Trodim itu lebih bagus. Nah, degreaser ini bentuknya kayak gini kemasannya. Nah, kayak gini. Ini saya sensor biasa, dapat sponsor lagi dari Indomaret ya. Aduh, terima kasih Indomaret, ini baik banget, selalu sponsor kita pakai brosur promo. Ini sengaja ya saya sensor karena biar lek Mas Hotel kepo. Biar dia nyari
Degreaser yang saya pakai itu apa. Nah, istilah lain dari degreaser itu kayak gini. Ini cuma nggak kelihatan mungkin ya di kamera. Ini silikon remover Gus nama lainnya. Ini perlu banget kita pakai untuk tahap pembersihan. Media awal kan kita kerok dulu pakai remover. Nah, kasusnya kayak gini biasanya. Remover udah kelihatannya bersih, udah kita cuci, terus kita naikin ke epoksi. Nah, ada temen yang kasusnya, bang ini udah saya epoksi tapi kok ada yang bagian tertentu masih lembek kayak nggak mau kering, padahal removernya udah bersih. Nah, kasus yang sering terjadi kayak gitu. Bisa jadi sisa remover itu belum 100% bersih. Ketika kita naikin ke aplikasi epoksi, otomatis ada sisa remover langsung ketimpa epoksi, dan remover itu kan buat ngelupas cat. Ya kalau ketimpa otomatis yang masih ada sisanya bisa bikin epoksi itu kayak nggak kering, lembek. Nah, itu masalah masih banyak banget teman-teman yang kejadiannya kayak gitu. Terus di video keduanya Lek Mat Hotel, kita yang tempatnya terpencil itu susah nyari degreaser. Hello Lek Mat Hotel, saya juga tempatnya rumahnya pelosok ini Lek Mat Hotel. Kita kan sekarang zaman serba canggih ya, kita bisa mainin HP dikit-dikit kayak gini kan. Tinggal kalau ada kuotanya lagi. Nah, kita tinggal cari di all shop itu banyak. Saya aja ini beli juga lewat all shop. Di sini nggak ada yang jual degreaser karena ini fungsinya penting ya. Saya ngalahin beli lewat online. Untuk harga masih relatif bisa dijangkau lah. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada sekarang alasannya kita tempat pelosok mau nyari ini susah. Selama kita mau berusaha ya bisa lah. Ini saran aja buat Lek Mat Hotel karena udah bawa si sop kambing tadi si SOP tadi ke dalam pembahasan dia. Ini kembali kita lurusin biar nggak salah kaprah. Nah, ini media kan velg. Kondisi awalnya burik. Yang depan 7 lapis catnya, yang belakang 4 lapis. Ini perlu banget kita kerok total. Proses nggak kita video karena terlalu panjang. Kalau saya video mungkin bisa nyampe 1 jam, kuota kalian habis. Bercanda. Setelah kita kerok, hasilnya kayak gini. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke proses epoksi kayak gini. Epoksi 2 lapis saya rasa cukup ya. Jadi sisa udah stop, jangan kita tembakin terus meskipun sisa. Dan setelah kita lakukan pengeringan epoksi, baru kita lanjut naik ke tahap aplikasi catnya. Nah, di sini permasalahan yang sering terjadi, cat putih itu nggak bisa kita anggap sepele. Kenapa ya? Yang pertama, cat warna putih itu resiko terhadap kotoran tinggi banget, apalagi kalau masih bengkel kaki 5, sumber ranjau-ranjau udara banyak banget kan. Dan yang kedua itu biasanya cat putih ini agak susah nutupnya, apalagi kalau kita masih pakai bahan yang NC. Terus solusinya kayak gimana ya? Kalau kita masih bermain-main dengan NC, kita perlu nembakin cat putih 3 bahkan sampai 4 lapis ya. Lumayan sih, yang penting nggak tebel-tebel banget lah. Intinya cat putih ini bisa nutup merata. Nah, di sini aplikasi saya tembakin cat putih malam hari kayak gini. Untuk malam hari kita main lebih bagusnya jelas pakai thinner PU ya guys ya, untuk menghindari resiko ngembun. Terus untuk cara mode tembaknya ya kayak gini lah. Ini spray gun. Ini kalau untuk media velg kita nggak harus dengan pattern yang lebar karena menyesuaikan dari medianya sendiri. Velg itu kan paling ya 2-3 cm itu untuk dipalangnya udah cukup lebar ya kalau model-model velg itu. Nah, kita mainnya di setelan pattern. Bisa kita bikin fokus, bisa juga kita buka cukup setengah ulir atau 1 ulir, itu udah cukup ya. Karena yang kita butuhkan fokusnya. Dan untuk nembakinya juga kita nggak bisa dipalang ini langsung basus kayak gitu, karena apalagi dipalangnya ada lekuannya kayak gini Gus. Jadi kita step by step aja, yang penting berurutan. Apa yang kita lihat di depan mata ya kita tembak mulai dari situ, maju berurutan, muter.
Kan setelah kita selesai nembak malam, pagi itu sebetulnya udah bisa ya kita clear karena udah nginep semalam. Nah misalkan pagi kita nggak bisa langsung nembak karena tadi malam kita lembur bangunnya agak siang, kesiangan, kawanan kalau bahasanya sini ya. Terus kita nembaknya mundur, gimana? Nggak masalah. Semisal kita mau clear sore hari, nah jam 1 siang itu kita amplas dulu pakai grid 1000 atau 1500, habis itu kita timpa lagi tipis-tipis untuk nutupin bekas amplasan. Nah baru habis asar kita clear, itu juga bisa. Nah kayak gini ini saya nge-clearnya jam setengah 4-an sore lah habis asar, karena waktu yang enak menurut saya jam segitu, suhu nggak terlalu panas, angin juga relatif lebih tenang. Apalagi untuk clearnya saya pakai yang 3100 kayak gini. Ini kan tipe-tipe yang fast dry, jadi cepat kering. Itu kalau kita aplikasinya di siang hari yang semelet bahasanya di sini semelet, panasnya cukup panas banget, itu kan resiko terlalu cepat kering. Jadi kita main clear yang cepat kering lebih enaknya kalau nggak pagi ya agak sorean. Itu menurut saya bisa dapetin hasil yang relatif lebih bagus. Nah, di sini saya aplikasi untuk clearnya cukup 2 lapis saja, Gus. Seperti kayak gini. Nah, selain itu, kalau cat putih itu biasanya memang ya mau kita clear 2 lapis, 3 lapis, kalau dari jauh memang nggak begitu kelihatan kilapnya ya. Kalau kita lihat dari dekat mungkin baru kelihatan untuk kilapnya. Nah, kasusnya cat putih memang seperti kayak gitu, Gus. Beda kalau cat putihnya mungkin kita kasih partikel metalik, siralik, itu baru cukup terlihat untuk keglowingannya. Nah, setelah proses aplikasi clearnya selesai, langsung aja ya kita amanin di dalam ruangan yang steril. Tentunya untuk menghindari ranjau-ranjau, debu-debu, kotoran segala macam tempel ke medianya. Dan seperti ini ya Gus ya, untuk hasilnya clearnya masih kelihatan glowing. Nah kondisi ini udah kering, udah siap dijemput sama yang punya, siap cair ini Gus. Nah sepertinya cukup sekian ya penjelasan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you Gus.